Akhir tahun 2019, aku menerima pekerjaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam pertemuan, aku dipuji karena persekutuanku yang bagus dan kualitas yang baik. Lalu, aku terpilih sebagai pemimpin kelompok. Dan tidak lama, terpilih sebagai diakon Injil. Setelah itu, aku lebih aktif melakukan tugasku. Aku mulai mengkhotbahkan Injil dan bersekutu. Saudara-saudariku menikmati persekutuanku, dan pemimpin bilang kerjaku bagus. Ini membuatku sangat senang dan merasa kualitasku sangat baik. Agar lebih dikagumi, aku membaca lebih banyak firman Tuhan, menonton film dari Rumah Tuhan, dan video pembacaan firman-Nya. Tapi saat itu, aku puas dengan sedikit pemahaman literal untuk pamer. Tidak fokus mencari kehendak Tuhan. Di pertemuan, aku bersekutu dengan detail agar orang berpikir aku lebih mengerti. Bahkan bersekutu tentang hal yang tidak kukuasai, agar orang lain berpikir aku tahu segalanya. Juga, untuk menciptakan citra baik di hati pemimpin, aku pura-pura bersikap kuat. Contohnya, aku punya gagasan tentang pekerjaan Tuhan. Tapi kupikir, jika memberitahu siapapun, aku akan dianggap tidak paham kebenaran oleh pemimpin. Jadi, aku sengaja menyembunyikan gagasanku dari pemimpin. Oh, Aku seperti memakai topeng. Aku yang dilihat orang lain adalah ilusi. Lalu aku terpilih sebagai pemimpin dan bertanggung jawab atas pekerjaan Injil. Untuk pekerjaan ini, seseorang harus punya kualitas, ketajaman, dan keterampilan kerja. Aku merasa hanya aku di gereja yang punya kualifikasi itu. Aku telah ditahbiskan Tuhan untuk melakukan tugas ini. Dipromosikan berulang kali, membuat aku merasa berbeda dari orang lain yang paling rajin mencari kebenaran. Seseorang yang paling dikasihi Tuhan. Bahkan berpikir mengemban pekerjaan Injil seperti menjadi penjaga gerbang rumah Tuhan. Aku yang memutuskan siapa yang bisa masuk ke rumah Tuhan. Perlahan, aku kian congkak dan merasa berada di atas saudara-saudariku, bisa mengeluarkan perintah dan berpikir saudara-saudariku harus mendengarkanku. Dengan pemikiran seperti itu, sulit untuk bekerja sama, bukan? Iya. Dalam pekerjaan gereja, aku selalu ingin menjadi penentu keputusan. Karena merasa punya kemampuan, menguasai prinsip, dan tidak perlu menerima saran saudara-saudariku. Aku meremehkan mereka. Ada pemimpin kelompok yang berkualitas biasa. Tanpa memperhatikan tugas yang dilakukan, aku ingin menggantikan dia. Selain itu, aku menganggap saudara-saudariku sebagai bawahanku, bisa menangani mereka semauku. Misalnya, pada pertemuan, mereka menceritakan cara memberitakan Injil, dan kupikir caranya salah, jadi aku langsung marah, dan memberitahu apa yang seharusnya dilakukan. Seorang saudari punya metode penerapan sendiri, tapi menurutku caranya salah. Jadi tanpa bersekutu, aku menangani dia. itu pasti membuat mereka merasa dibatasi. Ya, lalu saudari ini berkata, dia merasa negatif dan tidak ingin bermitra denganku. Lalu di pertemuan, pemimpin bertanya apa ada kesulitan. Dan saudari ini langsung melaporkan masalahku. Berkata aku tidak mempersekutukan kebenaran dan selalu keras saat menangani orang. Yang lain melaporkan bahwa aku menangani orang secara sewenang-wenang dan menyingkap perilakuku menggunakan firman Tuhan. Oh, perilaku congkakmu sudah serius saat itu. Benar. Sebenarnya, mereka telah memberitahuku tentang masalah perilaku congkakku. Ada yang berpendapat aku terlalu keras saat menanyakan pekerjaan dan mengirimiku pesan yang berisi, "Saudara, jangan bicara seperti itu. Nanti orang lain merasa negatif." Yang lain berkata, "Kau selalu merendahkan orang lain. Kau merasa lebih tinggi dari saudara-saudarimu." Sebagian dari mereka enggan bicara denganmu. Dan yang lain merasa diserang dan tidak menginginkan tugas ini lagi. Setelah berulang kali menegur dan menangani mereka, harga diriku diserang. Dulu kupikir aku adalah orang yang disukai Tuhan. Tapi melihat saudara-saudariku menyingkap dan menolakku, membuatku merasa negatif. Tanpa citra baik dan martabat, aku merasa tidak punya motivasi. Aku hanya bekerja semauku, mengirim pemberitahuan.
tidak bekerja dengan rinci atau menindaklanjuti tugas, dan tidak fokus menyelesaikan masalah. Aku sungguh tidak peduli tentang yang mereka butuhkan. Lalu seorang saudari menyadari keadaanku. Dia mengirimiku kutipan firman Tuhan. Tuhan berfirman, "Sejak perusakan umat manusia oleh iblis, natur mereka telah mulai merosot, dan mereka berangsur kehilangan nalarnya. Tidak lagi bertindak dari posisi manusia, dipenuhi dengan ambisi liar, melampaui posisi manusia, tapi mendambakan posisi yang lebih tinggi." Apa arti lebih tinggi? Artinya melampaui Tuhan, surga, dan semuanya. Apa akar penyebab yang membuat manusia menjadi seperti ini? Kesimpulannya, natur manusia terlalu congkak. Congkak adalah istilah yang merendahkan, dan tak seorang pun ingin sebutan ini disematkan pada diri mereka. Namun, faktanya adalah semua manusia congkak, dan semua manusia yang rusak punya esensi ini. Ada yang berkata, "Aku tidak congkak sedikit pun. Aku tak ingin menjadi penghulu malaikat, melampaui Tuhan, dan segalanya. Selama ini aku berperilaku baik dan bertanggung jawab." Belum tentu perkataan ini tidak benar. Saat manusia semakin congkak dalam natur dan esensi, mereka bisa tidak taat dan menentang Tuhan, tidak mengindahkan firman-Nya, menghasilkan gagasan tentang Dia, melakukan hal yang mengkhianatinya, dan hal yang meninggikan dan memberi kesaksian tentang mereka. Engkau merasa tidak congkak, tapi seandainya kau diberi sebuah gereja dan diizinkan untuk memimpinnya, dan engkau tak ditangani olehku, dipangkas oleh keluarga Tuhan, setelah memimpinnya beberapa waktu, engkau pasti akan membawa orang kepada dirimu dan membuatnya tunduk di hadapanmu. Dan mengapa engkau bisa melakukan itu? Naturmu menentukan itu. Itu menjadi penyingkapan yang alami. Engkau tak perlu mempelajari hal ini atau meminta untuk diajarkan. Engkau tak perlu orang lain untuk memerintahkanmu untuk melakukan hal ini. Keadaan ini muncul secara alami. Segala yang kau lakukan adalah agar orang lain tunduk di hadapanmu, memujamu, meninggikanmu, bersaksi tentangmu, dan mendengarkanmu. Membiarkanmu memimpin secara alami membuat ini terjadi, dan itu tak dapat diubah. Dan bagaimana keadaan ini bisa terjadi? Ini ditentukan oleh natur yang congkak. Perwujudan kecongkakan adalah pemberontakan dan sikap yang menentang Tuhan. Saat manusia congkak, merasa diri penting dan benar, mereka cenderung membangun kerajaan mereka dan melakukan apa yang diinginkan. Mereka membawa orang lain ke dalam tangan mereka dan menariknya ke dalam pelukan. Orang yang mampu melakukan hal ini, itu berarti esensi dari natur mereka sama dengan natur iblis, sama dengan natur penghulu malaikat. Saat kecongkakan ada di titik tertentu, mereka menjadi penghulu malaikat dan mengesampingkan Tuhan. Jika engkau memiliki natur semacam ini, Tuhan tidak akan punya tempat di hatimu. Amin. Dari firman Tuhan, aku memikirkan perilakuku sampai saat ini. Sejak awal percaya kepada Tuhan, aku dikagumi saudara-saudariku. Mereka bilang kualitasku baik. Dan aku dipromosikan beberapa kali. Jadi aku merasa istimewa dan lebih baik daripada orang lain. Naturku yang congkak membuatku berpikir aku adalah orang yang Tuhan sukai. Aku merasa lebih unggul dari orang lain. Jadi kugunakan posisiku untuk membatasi orang lain. Aku bahkan coba mengendalikan saudara-saudariku. Perilakuku seperti penghulu malaikat. Benar. Aku terlalu egois. Setelah disingkap oleh saudara-saudariku, aku sadar aku tidak sesempurna bayanganku. Sebaliknya aku sangat congkak dan rusak. Aku merasa lebih tinggi dan Tuhan menyukaiku. Tapi itu hanya imajinasiku. Benar. Lalu aku membaca kutipan lain firman Tuhan yang mengungkap antikristus. Mari tonton videonya. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, Antikristus akan membayar harga berapapun demi status mereka dan kepuasan ambisi mereka, demi tujuan mereka untuk mengendalikan gereja dan menjadi Tuhan. Mereka sering bekerja hingga larut malam dan bangun saat fajar menyingsing,
melatih khotbah mereka pada dini hari, semua dengan tujuan untuk memperlengkapi diri mereka dengan doktrin yang mereka butuhkan untuk menyampaikan khotbah yang muluk-muluk. Setiap hari, mereka memikirkan firman Tuhan mana yang mau digunakan untuk menyampaikan khotbah mereka yang muluk-muluk, firman mana yang akan membangkitkan kekaguman dan pujian di antara umat pilihan, dan kemudian mereka menghafalkannya. Kemudian, mereka memikirkan bagaimana menafsirkan firman itu dengan cara sedemikian rupa hingga menunjukkan kecerdasan dan hikmat mereka dengan kerja keras yang sama seperti para siswa yang bersaing untuk mendapatkan tempat di perguruan tinggi. Ketika seseorang menyampaikan khotbah yang bagus, atau khotbah yang memberikan penerangan tertentu, atau khotbah yang memberikan teori tertentu, seorang antikristus akan mengumpulkan dan menyusunnya serta membuatnya menjadi khotbah mereka sendiri. Tidak ada upaya yang terlalu besar bagi seorang antikristus. Lalu, apa motif dan niat di balik kerja keras mereka ini? Satu hal yang mendorong mereka mampu mengkhotbahkan firman ini, menyampaikannya dengan jelas dan mudah, menguasainya dengan lancar, sehingga orang lain dapat melihat antikristus lebih rohani daripada mereka, lebih menghargai firman Tuhan, lebih mengasihi Tuhan. Dengan cara ini, seorang antikristus dapat memperoleh pemujaan dari beberapa orang di sekitar mereka. Seorang antikristus merasa ini adalah hal yang layak dilakukan dan sepadan dengan upaya, harga, atau kesulitan apapun. Esensi perilaku antikristus adalah selalu menggunakan berbagai cara dan metode demi mencapai tujuan mereka untuk memiliki status, membujuk orang-orang dan membuat orang-orang itu mengikuti dan menghormati mereka. Bisa jadi di kedalaman hati mereka, mereka tidak secara sengaja bersaing dengan Tuhan untuk memperebutkan manusia, tetapi ada satu hal yang pasti. Sekalipun mereka tidak bersaing dengan Tuhan untuk mendapatkan manusia, mereka masih berharap untuk memiliki status dan kekuasaan di antara manusia. Sekalipun saatnya tiba ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang bersaing dengan Tuhan demi status dan mereka menahan diri mereka sendiri, mereka masih menggunakan metode-metode lain untuk mendapatkan status di dalam gereja, percaya bahwa mereka akan mendapatkan pengesahan dengan memenangkan penerimaan dan persetujuan orang lain. Singkat kata, meskipun segala sesuatu yang dilakukan antikristus terlihat mengandung kinerja yang setia terhadap tugas-tugas mereka, dan mereka sepertinya merupakan para pengikut Tuhan yang sejati, ambisi mereka untuk mengendalikan orang dan untuk mendapatkan status serta kekuasaan di antara manusia tidak akan pernah berubah. Apapun yang Tuhan firmankan atau lakukan, dan apapun yang Dia minta dari manusia, mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan atau memenuhi tugas-tugas mereka dengan cara yang sesuai dengan firman dan tuntutannya, juga tidak menyerah dalam pengejaran mereka akan kekuasaan dan status sebagai hasil dari memahami perkataan dan kebenarannya. Secara keseluruhan, ambisi mereka menggerogoti mereka, mengendalikan dan mengarahkan perilaku serta pemikiran mereka dan menentukan jalan yang mereka tempuh. Inilah contoh antikristus. Amin. Amin. Tuhan berfirman bahwa antikristus demi membuat orang menyembah mereka, memakai penderitaan lahiriah untuk menipu orang. Aku sadar, bukankah ini aku? Aku selalu mengejar status, melakukan semuanya agar dihormati. Kuhabiskan waktu membaca firman Tuhan,
terkadang sampai larut malam. Tujuanku adalah untuk lebih memahami agar bisa memamerkannya. Iya. Aku sadar punya manifestasi antikristus yang diungkapkan firman Tuhan. Aku merasa dikutuk oleh Tuhan dan aku sangat cemas. Namun pada saat itu, aku tidak berani memberitahu tentang keadaanku karena takut dilihat sebagai antikristus dan diusir. Saat itu, ada antikristus di gereja ditemukan dan dikeluarkan. Dari luar dia tampak berkorban dan mencari firman Tuhan untuk bersekutu. Tapi dia tak menerapkan firman Tuhan. Dan saat ada yang tidak sejalan, dia menyebarkan kenegatifan, bahkan menyangkal pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Aku sadar ada hal dalam diriku yang sama dengannya. Misalnya, aku sering mencari firman Tuhan untuk bersekutu, tapi aku sendiri tidak menerapkan firman-Nya. Saat ada masalah, aku mengandalkan pikiran dan kualitasku, tapi tidak mencari kehendak Tuhan atau menerapkan kebenaran. Aku lihat manifestasiku mirip antikristus, dan manifestasi antikristus lain dalam firman Tuhan juga berlaku untukku. Aku takut akan menjadi antikristus dan dikeluarkan. Saat itu, aku berusaha menahan kecemasan di depan semua orang. Tapi aku sangat menderita. Rasanya seperti dijatuhi hukuman mati. Perlahan, sikap defensif dan kecurigaanku makin parah. Aku merasa naturku buruk, bisa dengan mudah menipu saudara-saudariku. Cepat atau lambat, aku akan mengganggu pekerjaan gereja. Hal ini membuatku makin takut. Oh, kau tidak bisa menghargai diri. Kau salah paham terhadap Tuhan. Benar. Saat itu, aku tidak bisa membedakan antara watak dan esensi antikristus. Juga tidak paham apa kehendak Tuhan di lingkungan ini. Kupikir aku akan disingkirkan Tuhan seperti antikristus dan tanpa harapan untuk diberkati. Jadi aku mulai mengeluh. Kuabaikan keberatan keluargaku tentang percaya kepada Tuhan. Aku meninggalkan kampung halamanku untuk menyebarkan Injil di tempat baru. Aku telah membayar mahal, tapi tetap akan dihukum di neraka. Jika tahu akhirnya, aku tidak akan berkorban banyak. Setidaknya, aku akan menikmati kenyamanan fisik. Keadaan ini sangat berbahaya. Apa kau menghadap Tuhan untuk mencari kebenaran dan memperbaiki keadaanmu? Saat itu, hanya kupikirkan tempat tujuanku dan tidak mencari kehendak Tuhan. Jadi, aku selalu salah paham tentang Tuhan. Akhirnya, aku mengundurkan diri. Karena merasa, jika terus melakukan tugas sepenting itu, aku pasti akan dikeluarkan. Aku berhenti terbuka dengan saudara-saudariku, karena takut mereka akan menanganiku setelah tahu yang sebenarnya. Aku juga tidak bermitra dengan siapapun. Dan hubunganku dengan saudara-saudariku makin jauh. Lalu, kugunakan alasan untuk mengkhotbahkan Injil ke keluargaku yang tidak percaya. Menghadapi tekanan dan penghakiman keluargaku, aku makin negatif. Meski terus ikut pertemuan, aku hanya asal-asalan. Aku sangat lemah dan merasa berada di ujung jalan imanku. Jadi kuputuskan meninggalkan gereja. Oh, jadi kau tidak ke pertemuan atau berhubungan dengan gereja? Benar. Oh, Setelah meninggalkan gereja, hatiku terasa sangat hampa. Aku di kamar seharian dan tidak melakukan apapun. Meskipun keluargaku tidak lagi menekan dan aku cukup nyaman, aku merasa ketakutan dan bersalah. Aku takut akan dihukum Tuhan karena mengkhianati Dia. Aku takut neraka dan takut mati. Jadi aku mencari cara meredakan kecemasanku. Aku membaca banyak buku ilmu sosial, berharap menemukan hal untuk menghibur jiwaku. Tetapi nihil, tidak ada yang bisa meringankan siksaan batinku. Aku hanya bisa diam menunggu kematian. Iya, mengkhianati, meninggalkan, dan kehilangan kehadiran Tuhan adalah rasa sakit yang besar. Ya, jadi bagaimana kau memperbaiki keadaan ini? aku berdoa kepada Tuhan agar dibimbing keluar dari kesulitanku.
Aku mendengarkan lagu pujian dan membaca firman-Nya. Saat itulah firman Tuhan menyadarkanku. Dalam firman Tuhan aku membaca, beberapa orang punya perwujudan antikristus dan menyingkapkan watak antikristus. Tetapi pada saat yang sama, menerima dan mengakui kebenaran, serta mencintai kebenaran. Mereka objek yang mungkin diselamatkan. Karena satu pernyataan dari Tuhan, orang merasa negatif, berpikir Tuhan meninggalkannya. Dan karena itu tidak mau terus mengikut Tuhan dan melangkah maju. Sebenarnya kau tak memahami apa arti penolakan. Penolakan dirimu sendiri adalah penolakan yang sebenarnya. Terkadang, firman yang Tuhan gunakan untuk menjelaskan dirimu diucapkan dengan marah. Dia sama sekali tidak mendefinisikan atau mengutukmu. Ini tidak berkaitan dengan tempat tujuanmu. Ini bukanlah hukuman terakhirnya. Ini tak lebih dari firman yang menghakimi dan menanganimu. Firman ini membicarakan harapan Tuhan yang sebenarnya terhadapmu. Ini adalah firman untuk mengingatkan serta memperingatkanmu. Dan itu adalah firman dari dalam hatinya. Namun, ada orang yang jatuh dan meninggalkan Tuhan sebagai akibat dari firman penghakiman ini. Terkadang, orang berpikir Tuhan meninggalkan mereka. Tetapi, tidaklah demikian. Dia hanya mengesampingkanmu, menganggapmu menjijikan dan tidak ingin mengindahkanmu. Namun, dia sebenarnya tidak meninggalkanmu. Beberapa orang berupaya melakukan tugas mereka di gereja. Tapi karena esensi dan hal-hal yang mereka wujudkan, Tuhan sebenarnya memang meninggalkan mereka. Mereka sebenarnya tidak dipilih, tapi hanya pernah memberikan pelayanan. Sementara itu, Tuhan sangat mendisiplinkan, menghajar dan menghakimi beberapa orang. Dia memperlakukan mereka dengan cara bertentangan dengan gagasan manusia. Beberapa orang tidak memahami firman-Nya, berpikir Tuhan menyakiti dan menghukum mereka. Mereka berpikir tidak ada martabat hidup di hadapan Tuhan. Mereka ingin berhenti menyakiti Tuhan dan meninggalkan gereja. Mereka bahkan berpikir melakukan hal itu masuk akal, maka mereka berpaling dari Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Mereka tidak mengetahui kehendak Tuhan dan agak terlalu sensitif hingga berhenti percaya pada penyelamatannya. Apa mereka punya hati nurani? Terkadang Tuhan menjauh atau mengesampingkan orang agar mereka dapat merenungkan diri. Tapi Tuhan sebenarnya tidak meninggalkan mereka. Dia memberi mereka kesempatan bertobat dan tak sungguh meninggalkan mereka. Tuhan hanya meninggalkan antikristus dan orang jahat yang melakukan perbuatan jahat. Beberapa orang berkata, "Aku merasa tak punya pekerjaan Roh Kudus. Dan aku sudah lama tidak mendapatkan pencerahan Roh Kudus. Apakah Tuhan telah meninggalkanku?" Ini adalah kesalahpahaman. Engkau berkata Tuhan telah meninggalkanmu, bahwa Dia tidak akan menyelamatkanmu. Jadi sudahkah Dia menetapkan kesudahanmu? Engkau mungkin tidak merasakan pekerjaan Roh Kudus, tapi Tuhan tak merampas hakmu untuk membaca firman-Nya. Dia juga belum menentukan kesudahanmu. Jalanmu menuju keselamatan belum tertutup. Jadi mengapa engkau sedih? Keadaanmu, motifmu, dan pandangan ideologismu tidak benar. Keadaan pikiranmu kacau. Dan jika engkau tidak berusaha untuk memperbaiki hal-hal ini dengan mencari kebenaran dan selalu salah paham terhadap Tuhan dan menyalahkan Tuhan, serta melemparkan tanggung jawab kepada Tuhan dan berkata Tuhan tak menginginkanku, jadi aku tak percaya padanya. Bukankah engkau sedang bersikap konyol? Bukankah sikapmu tidak masuk akal? Amin. 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 Firman Tuhan bicara kepada hatiku. Aku mengerti bahwa Tuhan tidak melenyapkanku atau memutuskan kesudahanku. Benar. Sebenarnya, Tuhan tahu sejak awal betapa rusaknya aku. Tuhan mengatur agar saudara-saudariku menyingkapku dan menggunakan firman-Nya untuk memperlihatkan jalan keliru yang kuambil. Hanya dengan cara ini, aku bisa mengenali diriku. Ini kesempatan besar untukku berubah. Ya. Benar. Penghakiman, hajaran, dan pemangkasan Tuhan itu untuk menyelamatkanku. Namun, gagasanku salah memahami kehendak Tuhan. Melihat kutukan dalam penghakiman dan hajarannya, dan mengira akan disingkirkan.
Aku salah memahami. Karena aku punya manifestasi antikristus. Tuhan pasti tak menginginkanku dan takdirku untuk dihancurkan. Namun, semua manifestasiku normal di mata Tuhan. Iya. Meski punya manifestasi watak antikristus, aku belum sampai bertekad menjadi antikristus. Tuhan ingin menghukum mereka yang punya esensi antikristus. Mereka tidak bisa bertobat karena natur dan esensi mereka jahat. Mereka membenci kebenaran. Iya. Mereka tidak pernah mengakui kesalahannya dan melakukan apapun untuk gengsi dan statusnya. Aku masih bisa menyadari kerusakanku dan aku bersalah. Jadi aku masih bisa bertobat. Tepat. Aku hanya punya watak antikristus, bukan tidak menerima kebenaran. Tepat. Syukur kepada Tuhan. Saat kau bersikap benar, kau punya jalan. Benar. Namun, saat itu tidak kupahami kehendak Tuhan dan tak mengenal kasih Tuhan atau watak benar Tuhan. Kupikir, karena aku tidak diinginkan Tuhan lagi, segala usahaku sia-sia. Jika tidak menikmati kesenangan daging di dunia, aku tak akan punya apapun. Kini melihat kembali perbuatanku, aku merasa sangat malu. Aku sering bersumpah kepada Tuhan akan mengikutinya seumur hidup. Tapi setelah dihakimi dan disingkap, aku menjadi pasif, menyangkal penyelamatannya dan kehilangan iman. Bahkan memilih kembali ke dunia dan mencari kenikmatan daging. Aku tidak punya hati nurani. Setelah memahami kehendak Tuhan, aku punya harapan lagi. Aku seperti dibangkitkan dari kematian. Kulepaskan segala hal dalam hidupku, mulai merenungkan firman-Nya, mendengarkan pembacaan firman-Nya, dan mencari kehendak-Nya. Rasanya seperti kembali ke jalan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Aku menerima belas kasih Tuhan dan merasakan kehadiran-Nya. Aku perlahan menemukan kedamaian batin dan merasakan keinginan kembali ke gereja di hatiku. Tapi aku tidak tahu apakah gereja mau menerimaku. Aku berdoa kepada Tuhan, meminta Dia menyelamatkanku. Beberapa minggu kemudian, kulihat kutipan firman Tuhan dan membuatku lebih memahami kehendak-Nya. Mari kita baca. Baiklah. Tuhan berfirman, sebelumnya seseorang dikeluarkan karena melakukan hal-hal buruk, dan saudara-saudarinya menolak dia. Setelah mengembara bertahun-tahun, dia sekarang kembali. Bahwa hatinya tidak meninggalkan Tuhan sepenuhnya. Itu hal yang baik. Dia masih punya kesempatan untuk diselamatkan. Jika dia melarikan diri, berhenti percaya, maka tamatlah riwayatnya. Jika berbalik, maka masih ada harapan. Ini langka dan berharga. Bagaimanapun cara Tuhan memperlakukan manusia, membenci atau jijik terhadap manusia, jika suatu hari mereka berbalik, aku akan sangat terhibur. Karena itu berarti mereka masih punya ruang bagi Tuhan di hati mereka, bahwa mereka belum kehilangan nalar manusia atau kemanusiaan mereka. Mereka masih mau percaya kepada Tuhan dan kembali kepadanya. Bagi orang yang punya Tuhan di hatinya, kapanpun mereka meninggalkan gereja, jika mereka kembali dan keluarga ini masih ada di hatinya, perasaanku akan terikat dan merasa nyaman. Namun jika mereka tidak kembali, itu sangat disayangkan. Jika mereka kembali dan sungguh bertobat, hatiku sangat bersyukur dan terhibur. Engkau bersikap negatif dan dalam keadaan buruk saat pergi. Tapi jika engkau kembali, itu bukti bahwa engkau masih beriman kepada Tuhan. Namun, apakah engkau dapat maju atau tidak diketahui. Karena manusia berubah begitu cepat. Pada zaman kasih karunia, Tuhan Yesus punya belas kasihan dan kasih karunia bagi manusia. Kehilangan satu domba dari 100, Dia akan meninggalkan sisanya untuk mencari yang satu. Kalimat ini tidak mewakili metode mekanis, juga bukan sebuah aturan. Melainkan itu menunjukkan maksud Tuhan untuk menyelamatkan manusia, serta kasih-Nya yang dalam bagi mereka. Ini bukanlah cara untuk melakukan segala hal.
Ini adalah sejenis watak, sejenis mentalitas. Jadi, beberapa orang pergi selama 6 bulan atau 1 tahun. Punya kelemahan atau punya kesalahpahaman. Tapi jika kelak mereka sadar, berpengetahuan, berbalik, dan kembali ke jalan yang benar, aku merasa terhibur dan itu memberiku kesenangan. Di dunia yang penuh kegembiraan ini, dan pada zaman yang jahat ini, mampu berdiri teguh, mengakui Tuhan, dan mampu kembali ke jalur yang benar adalah hal yang membawa sedikit kenyamanan dan kegembiraan. Iya, Ambil contoh membesarkan anak. Apakah mereka berbakti atau tidak? Bagaimana perasaanmu jika mereka tidak mengakuimu dan meninggalkan rumah tidak pernah kembali? Engkau akan terus merasa khawatir. Bertanya-tanya, kapan aku dapat bertemu dengan anakku lagi? Dia adalah anakku. Dan bukannya tanpa alasan, aku membesarkan dan mencintainya. Engkau berpikir seperti ini. Merindukan tibanya hari itu. Semua orang merasakan hal yang sama. Apalagi Tuhan, bukankah harapannya jauh lebih besar agar manusia akan menemukan jalan pulang setelah tersesat? Agar anak yang hilang akan kembali? Orang zaman kini tak punya tingkat pertumbuhan. Kelak mereka akan memahami kehendak Tuhan. Kecuali mereka tidak menginginkan iman yang benar. Atau adalah orang tidak percaya. Tuhan tidak peduli dengan mereka. amin. Amin. Setelah membaca firman-Nya, aku sangat tersentuh. Seperti Tuhan berbicara langsung kepadaku. Seperti ibu yang bicara kepada anaknya. Tuhan menghiburku di waktu terendahku, memberiku harapan. Dan memperlihatkan bahwa kasih-Nya itu nyata. Iya, Aku mengerti, Tuhan tidak mengutuk atau membunuh semaunya. Tuhan datang berinkarnasi untuk menyelamatkan manusia. benar. Tuhan tidak pernah meninggalkanku seperti dugaanku. Dia hanya menghakimi karena watak rusak dan jalan keliru yang kuambil. Yang merupakan kebenaran dan kekudusan Tuhan. Tepat Tepat. sekali. Tuhan menungguku untuk bertobat. Tapi aku punya banyak kesalahpahaman tentang Tuhan. Aku melihat penghakiman Tuhan sebagai penyingkiran dan hukuman. Tidak memahami kehendak Tuhan dan tidak punya ketaatan. Selalu kupakai sudut pandangku dan menganggapnya itu kebenaran. Iya. Meskipun aku begitu memberontak, Tuhan tahu apa yang tidak kupunya, serta di mana aku akan jatuh dan gagal. Perlahan Tuhan membimbingku sampai aku bangun dan akalku kembali. Aku melihat niat Tuhan menyelamatkan manusia itu tulus. Tepat. Selama manusia memelihara jalannya, Tuhan akan selalu menyelamatkan. Iya, Kasih Tuhan lebih dari yang kusadari. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan semua orang. syukur kepada Tuhan. Aku tahu, ini belum terlambat bagiku jika sungguh bertobat. Aku masih punya kesempatan mengubah watak rusakku dan diselamatkan. Iya, Setelah memahami kehendak Tuhan, keadaan negatif dan kesalahpahamanku lenyap. Syukur kepada syukur Tuhan. kepada Tuhan. Kasih Tuhan begitu besar. Tuhan selalu ingin kita berubah dan menawarkan penyelamatan. Ya, syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Lalu, aku membaca lagi firman-Nya yang membuatku mengerti pentingnya pekerjaan penghakiman Tuhan. Mari tonton videonya. Baiklah. Hari ini Tuhan menghakimi, menghajar, dan menghukum engkau. Tetapi ketahuilah bahwa penghukuman atasmu bertujuan supaya engkau dapat mengenal dirimu sendiri. Penghukuman, kutukan, penghakiman, hajaran, semua ini bertujuan agar engkau dapat mengenal dirimu sendiri, sehingga watakmu bisa berubah. Dan terlebih lagi, supaya engkau dapat mengetahui nilaimu dan melihat bahwa semua tindakan Tuhan adalah benar dan sesuai dengan wataknya dan kebutuhan pekerjaannya. Bahwa dia bekerja sesuai dengan rencananya untuk keselamatan manusia.
dan bahwa Dia adalah Tuhan yang benar, yang mengasihi dan menyelamatkan manusia, yang menghakimi dan menghajar manusia. Jika engkau hanya tahu bahwa engkau memiliki status yang rendah, sudah rusak, dan tidak taat, tetapi tidak tahu bahwa Tuhan ingin menyatakan keselamatannya dengan jelas melalui penghakiman dan hajaran yang dilakukannya di dalam dirimu hari ini, berarti engkau tidak tahu cara mengalaminya, apalagi mampu terus maju. Tuhan tidak datang untuk membunuh atau membinasakan, tetapi menghakimi, mengutuk, menghajar, dan menyelamatkan. Sebelum kesudahan dari rencana pengelolaannya selama 6.000 tahun, sebelum Dia menyatakan akhir dari setiap kategori manusia, pekerjaan Tuhan di bumi adalah demi keselamatan. Semua itu bertujuan agar orang-orang yang mengasihi Dia sempurna sepenuhnya dan menuntun mereka supaya tunduk pada kekuasaannya. Tidak peduli bagaimana cara Tuhan menyelamatkan manusia, itu semua dilakukan dengan membuat mereka melepaskan diri dari sifat lama mereka yang sudah rusak, yaitu Dia menyelamatkan mereka supaya mereka mencari kehidupan. Jika mereka tidak mencari kehidupan, mereka tidak akan tahu cara menerima keselamatan Tuhan. Keselamatan adalah pekerjaan Tuhan sendiri, dan mencari kehidupan adalah sesuatu yang harus dimiliki manusia untuk menerima keselamatan. Di mata manusia, keselamatan adalah kasih Tuhan, dan kasih Tuhan tidak mungkin berupa hajaran, penghakiman, dan kutukan. Keselamatan harus mengandung kasih, belas kasihan, dan terlebih lagi kata-kata penghiburan, dan harus mengandung berkat tak terbatas yang dianugerahkan oleh Tuhan. Manusia percaya bahwa ketika Tuhan menyelamatkan manusia, Dia melakukannya dengan menjamah mereka dan supaya mereka memberikan hati mereka kepadanya melalui berkat dan anugerahnya. Artinya, Tuhan menyelamatkan manusia dengan menjamah mereka. Keselamatan seperti ini diperoleh lewat kesepakatan. Hanya ketika Tuhan menganugerahkan 100 kali lipat kepada mereka, barulah manusia mau tunduk di hadapan nama Tuhan dan berusaha melakukan yang terbaik bagi Dia dan memberinya kemuliaan. Ini bukan kehendak Tuhan bagi umat manusia. Tuhan telah datang untuk bekerja di bumi demi menyelamatkan umat manusia yang sudah rusak. Tidak ada kepalsuan dalam hal ini. Jika tidak, Dia pasti tidak akan datang untuk melakukan pekerjaannya secara pribadi. Di masa lalu, cara keselamatannya adalah menunjukkan kasih dan belas kasihan yang sangat besar, sehingga Dia menyerahkan segala miliknya kepada iblis untuk ditukar dengan seluruh umat manusia. Hari ini tidak seperti masa lalu. Hari ini, keselamatanmu terjadi di akhir zaman, di saat masing-masing manusia dikelompokkan menurut jenisnya. Cara keselamatanmu bukanlah kasih atau belas kasihan, tetapi hajaran dan penghakiman agar manusia dapat diselamatkan secara menyeluruh. Dengan demikian, yang engkau terima seluruhnya adalah hajaran, penghakiman, dan pukulan tanpa ampun. Namun, ketahuilah bahwa dalam pukulan yang tak kenal ampun ini tidak ada hukuman sedikit pun.
ketahuilah bahwa terlepas dari betapa kerasnya firman-Ku yang engkau terima, hanyalah beberapa kata yang tampaknya sangat kejam bagimu. Dan ketahuilah bahwa terlepas dari betapa hebatnya amarahku, apa yang terjadi padamu tetaplah perkataan pengajaran. Dan aku tidak bermaksud menyakiti engkau atau menyebabkan engkau mati. Bukankah ini semua faktanya? Ketahuilah bahwa hari ini, entah itu penghakiman yang benar atau pemurnian dan hajaran tanpa ampun, semuanya adalah demi keselamatan. Terlepas dari apakah hari ini ada pengelompokan masing-masing manusia menurut jenisnya, atau penyingkapan berbagai jenis manusia, seluruh ucapan dan pekerjaan Tuhan adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Penghakiman yang benar adalah untuk memurnikan manusia. Pemurnian yang tanpa ampun adalah untuk menyucikan manusia. Perkataan keras atau hajaran, semuanya adalah untuk memurnikan dan untuk keselamatan. Amin. Dari firman Tuhan, aku sadar aku tidak memahami pekerjaan penghakimannya. Saat menerima pekerjaan Tuhan, aku nikmati kasih, belas kasih, dan pencerahan Tuhan. Aku puas menikmati kasih karunia-Nya. Kupikir aku adalah bayi kecil di tangan Tuhan, umat yang disayangi Tuhan. Aku istimewa dan sempurna, dan tidak akan dihakimi Tuhan. Karena itu, saat penghakiman dan hajaran Tuhan datang, saat firman Tuhan menyingkap penentangan dan watak antikristusku, kupikir Tuhan akan menyingkirkanku. Dan merasa semua usahaku sia-sia, kuputuskan meninggalkan gereja. Hasratku akan berkat, ambisiku, dan kebodohanku membuatku mengkhianati Tuhan. Keegoisanku membuatku hanya melihat kutukannya dan tidak memahami hasratnya untuk menyelamatkan manusia. Di zaman kasih karunia, belas kasih dan toleransi Tuhan tidak berujung dan menebus umat manusia dari dosa. Namun manusia sangat dirusak iblis. Hanya penghakiman dan hajaran keras Tuhan yang bisa mengubah watak rusaknya dan menyelamatkan kita dari dominasi iblis. Benar. Aku sangat rusak sehingga menjadi perwujudan iblis. Aku butuh penghakiman dan hukuman Tuhan untuk menyadarkanku. Karena hanya hal itu yang bisa membuatku melihat kerusakanku oleh iblis. Iya, Lalu barulah aku bisa memperbaiki diri. benar. Tanpa itu, aku masih merasa sempurna dan dikasihi Tuhan. Dan tidak akan mencari kebenaran atau merenungkan diri. Aku akan menapaki jalan antikristus sampai mati. Iya, Aku percaya Tuhan, tapi tidak ingin menderita dan ingin dimanjakannya untuk menikmati belas kasih dan rahmat Tuhan selamanya. Aku tidak akan disucikan olehnya. Benar. Kebodohan dan keegoisan membutakanku terhadap kasih dalam pekerjaan penghakiman Tuhan. Sehingga aku salah paham dan mengkhianati Tuhan. Aku membayar mahal untuk kebodohan dan keegoisanku. iya, Setelah merasa pekerjaan penghakiman Tuhan penting, aku yakin untuk mengalami pekerjaan Tuhan lagi. Karena aku mengerti, apakah pekerjaan Tuhan sesuai dengan gagasanku. Tujuannya itu menyucikan dan mengubah watak rusakku. Itu sepenuhnya menyelamatkanku dari cengkeraman iblis. benar. Tepat. Meskipun dihakimi dan dihajar membuat kita menderita, itu membuat kita datang ke hadapan Tuhan merenungkan diri dan bertobat. Semenyakitkan apapun, ada perubahan pada akhirnya. Kita mendapat manfaat dan ini berkat dari Tuhan. Itu benar. Syukur kepada Tuhan. Lalu, kurenungkan diri lewat firman Tuhan. Kubaca firman Tuhan ini. Aku ingin membacanya. Bagus. Di sini, paragraf ini. Baiklah. Orang-orang yang punya natur congkak mampu untuk tak menaati Tuhan, menentangnya, melakukan tindakan yang mengkritiknya dan mengkhianatinya.
melakukan segala hal untuk meninggikan diri, membangun kerajaan sendiri. Bayangkan ada puluhan ribu orang menerima pekerjaan Tuhan di sebuah negara, dan rumah Tuhan mengutusmu ke sana untuk mengembalakan umat pilihannya. Dan katakanlah gereja memberimu otoritas bekerja sendiri tanpa pengawasanku. Setelah beberapa bulan, engkau pasti menjadi penguasa yang berdaulat. Semua kekuasaan pasti berada di tanganmu. Semua umat pilihan pasti menghormatimu, memujamu, menaatimu seolah-olah engkau adalah Tuhan. Sebagian orang bahkan berlutut di hadapanmu, membungkuk kepadamu, memujamu dengan berkata engkau berkhotbah dengan penuh wawasan, dan terus mengeklaim perkataanmu adalah yang mereka butuhkan, dan engkau dapat memenuhi kebutuhan mereka. Semua tanpa pernah menyebut kata Tuhan. Bagaimana engkau melakukan pekerjaan ini? Melihat orang-orang ini bereaksi seperti itu, membuktikan bahwa pekerjaanmu tak memberi kesaksian tentang Tuhan. Itu hanya memberi kesaksian dirimu dan memamerkan dirimu sendiri. Benar. Bagaimana engkau bisa mencapai hasil seperti itu? Beberapa berkata, aku mempersekutukan kebenaran, aku tak bersaksi tentang diriku. Sikapmu, cara ini adalah mencoba bersekutu dari posisi Tuhan, dan bukan berada di posisi manusia yang rusak. Segala hal yang kau ucapkan adalah perkataan bombastis dan menuntut orang lain. Itu tak ada hubungannya dengan dirimu. Jadi, kau ingin memperoleh dampak di mana orang lain memujamu, merasa iri, dan memujimu, sampai akhirnya mereka punya pengetahuan dirimu, bersaksi tentangmu, memuliakanmu, dan menyanjungmu tinggi. Jika itu terjadi, engkau akan tamat, engkau akan gagal. Bukankah sekarang engkau semua sedang berada di jalan ini? Jika engkau diminta memimpin beberapa ribu atau puluhan ribu orang, engkau pasti gembira, engkau pasti memunculkan kecongkakan dan mencoba menempati posisi Tuhan, berbicara dan menggerakkan tanganmu, serta engkau tak tahu harus mengenakan apa, harus makan apa, atau cara berjalan. Engkau pasti bersenang-senang, menganggap tinggi dirimu, tak sudi bertemu saudara-saudari biasa. Secara berangsur engkau menjadi merosot, dan pasti disingkapkan dan disingkirkan seperti penghulu malaikat. Engkau semua mampu melakukan hal ini, bukan? Amin. Amin. Saat merenungkan firman Tuhan, aku teringat perilakuku. Sejak memulai tugas, tanpa sadar aku berjalan di jalan antikristus. Demi punya tempat di hati saudara-saudariku, demi gengsi lebih tinggi dan kekuasaan, kulakukan segala macam dusta untuk memenangkan rasa hormat. Di luar itu, karena terus dipromosikan, aku merasa berada di atas saudara-saudariku, disukai oleh Tuhan dan ditahbiskan Tuhan untuk mengatur orang lain. Aku pun menjadi sangat congkak, meremehkan orang lain, ingin saudara-saudariku tunduk kepadaku, serta membawa semua orang ke hadapanku. Dalam tugas, aku tidak fokus mencari prinsip kebenaran, juga tidak meminta saran saudara-saudariku, karena menurutku mereka tidak mampu. Selama pertemuan, aku mengkritik dan menegur mereka sesuka hati, menyingkap kesalahan dalam tugas mereka, membuat mereka negatif sehingga tidak lagi mau bekerja sama. Aku juga meminta orang lain melakukan tugas dengan cara kerjaku, tapi tidak kubimbing mereka mencari prinsip kebenaran. Tanpa penyingkapan firman Tuhan, aku tidak akan tahu kecongkakanku. Tak akan berpikir hasrat dan ambisiku adalah masalah serius. Aku juga tidak akan menyadari menapaki jalan antikristus. Benar. Tanpa firman Tuhan menyingkapkan diriku, aku pasti masih mengikuti jalan antikristus, melakukan hal tidak termaafkan, dan akhirnya dihancurkan Tuhan. Iya. Setelah itu, aku membaca kutipan lain firman Tuhan. Tuhan berfirman, sebagai salah satu makhluk ciptaan, manusia harus berperilaku sesuai statusnya dan berperilaku bertanggung jawab dengan menjaga apa yang dipercayakan kepadamu. Jangan bertindak di luar batas atau melakukan hal di luar kemampuanmu atau yang menjijikan bagi Tuhan.
Jangan berusaha menjadi orang hebat atau menjadi manusia super. Jangan berusaha menjadi Tuhan. Ini seharusnya hal yang tak diinginkan orang. Berusaha menjadi orang hebat atau manusia super itu tidak masuk akal. Berusaha untuk menjadi Tuhan lebih memalukan lagi. Itu hal yang menjijikan dan tercela. Apa yang patut dipuji dan yang paling harus dilakukan oleh makhluk ciptaan adalah menjadi makhluk ciptaan sejati. Hanya ini tujuan yang harus dikejar oleh semua orang. Amin. Amin. Firman Tuhan membuatku merenungkan diri. Aku menganggap diriku berbeda, terutama saat menjadi pemimpin dan punya status. Natur iblisku makin terlihat. Aku congkak dan suka pamer. Aku ingin saudara-saudariku menyembah dan menaatiku. Tuhan memberiku sedikit karunia dan aku ingin berkuasa. Aku tidak tahu malu dan bodoh. Tuhan ingin aku menjadi makhluk ciptaan sejati, menerima kedaulatan dan ketentuannya, menggenapi tugasku dan bersaksi tentang Dia. Namun aku dirusak oleh iblis sehingga kehilangan nalar dan melupakan tempatku yang seharusnya. Aku tidak ingin menjadi orang biasa. Aku ingin menjadi manusia super, hebat dan dikagumi orang. Sebenarnya, statusku sama dengan saudara-saudariku. Hanya karena Tuhan memberiku karunia atau menjadikanku pemimpin, tidak berarti statusku lebih tinggi dari orang lain. Aku tetap makhluk ciptaan. Karunia ini berkat dari Tuhan, jadi aku tidak boleh pamer. Aku seharusnya memfokuskan upayaku, melakukan tugas dengan baik dan menjadi makhluk ciptaan yang layak. Syukur kepada Tuhan. Itu tindakan yang bijaksana. Ya, pastinya. Ya, benar. Begitu menyadarinya, aku punya jalan penerapan dan aku merasa lega. Aku ingin segera kembali melanjutkan tugasku. Kali ini, tekadku mengikuti Tuhan lebih kuat. Kuhapus semua hal di gawaiku yang tidak berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan. Kuputuskan untuk mengikuti Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kemudian, aku kembali ke gereja. Tidak lama, aku kembali mengkhotbahkan Injil. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kali ini, aku memulai kembali dan bekerja sama dengan yang lain. Setiap kali ada masalah, aku meminta saran mereka, juga meminta partisipasi. Aku tidak lagi membuat keputusan sendiri dan memaksakan pandanganku kepada saudara-saudariku. Sebaliknya, aku beri mereka nasihat dan bekerja sama. Aku juga tidak ingin pamer lagi untuk dihormati mereka atau mencoba mengendalikan mereka. Aku tidak ingin berkuasa lagi. Aku belajar mencari prinsip kebenaran dengan saudara-saudariku. Menerapkan ini membuatku merasa damai. Itu hal yang belum pernah aku alami. Syukur kepada Tuhan. Kini, hubunganku dengan saudara-saudariku lebih mudah dan mereka mau bekerja sama. Aku bersyukur kepada Tuhan karena memberiku kesempatan ini. Syukur kepada Tuhan. Aku sungguh merasa firman Tuhanlah yang bisa mengubah watak congkak dan pengejaranku akan status. Aku dapat berperan lagi sebagai makhluk ciptaan, bekerja sama untuk menjalankan tugas dengan baik, dan hidup dalam keserupaan dengan manusia. Melalui penghakiman, pemangkasan, dan penanganan ini, kurasakan kasih Tuhan, dan sedikit memahami watak rusakku. Punya pandangan jelas tentang pekerjaannya, dan iman yang lebih besar kepadanya. Syukur kepada Tuhan. Aku merasa penghakiman dan hajaran Tuhan bukanlah untuk menghancurkan orang, seperti yang difirmankan Tuhan. Hajaran dan penghakiman Tuhan adalah terang, serta terang keselamatan manusia, dan tidak ada berkat kasih karunia atau perlindungan yang lebih baik bagi manusia. Amin. Amin. Naturku congkak, ambisiku besar, dan watak iblisku serius. Jadi Tuhan harus menggunakan penghakiman berat untuk menyucikanku, mengubahku, dan membimbingku ke jalan yang benar. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Penghakiman Ini dan pengalaman ajaran yang Tuhan hebat, ya. luar biasa.